Di saat nyawa hanya tinggal sehelai benang, ketika semua dokter menyerah, satu pemuda CEO cantik yang tengah kritis justru menjadi penentu hidup mati bagi banyak orang. Dalam perjalanan ini, ia menemukan bahwa kekuatan sejati bukanlah harta atau jabatan, tetapi keimanan kepada Allah. Saksikan sampai akhir, karena kebenaran yang tersembunyi akan membuatmu terdiam. Jangan lupa dukung dengan like agar kisah ini bisa menjadi inspirasi nyata bagi kita semua. Lampu-lampu kota Jakarta berpendar seperti bintang yang jatuh ke bumi. Gedung-gedung kaca memantulkan cahaya senja yang mulai pudar. Di lantai tertinggi salah satu menara paling mewah di pusat bisnis itu, Aira berdiri di balik jendela besar, menatap pemandangan yang selama ini menjadi saksi kebangkitannya. Usianya baru 27 tahun, namun namanya sudah mengguncang dunia korporasi. CEO muda, cantik, dan cerdas. Perusahaan teknologi medis yang ia dirikan dari nol kini menguasai pasar Asia dan menjadi tumpuan harapan jutaan orang sakit. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Di balik blazer elegan dan senyum penuh karisma itu, napasnya terasa berat, jemari dingin, dan denyut jantungnya berirama tak menentu. Aira menatap refleksi dirinya di kaca. Matanya yang tajam tampak menyimpan kepenatan yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Semua ini, apakah sepadan? Bisiknya lirih. Kata-kata itu terhanyut bersama gemuruh lalu lintas di bawah sana. Di belakangnya, ruangan eksekutif yang luas dan minimalis terasa semakin sempit, seolah menjeratnya dalam penjara tak kasat mata. Puluhan penghargaan internasional berjejer rapi di rak kayu jati, masing-masing menyimpan cerita perjuangan dan kemenangan, tapi juga pengorbanan yang tak pernah diketahui publik. Sejak kecil Aira selalu percaya bahwa kerja keras adalah jalan menuju kebahagiaan. Ia lahir di keluarga sederhana yang berjuang untuk makan setiap hari. Doa ibunya di malam-malam sunyi masih terngiang, agar putrinya kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Namun setelah ayahnya wafat, Aira membuang jauh mimpi-mimpi masa kecil dan bertekad keras mengejar dunia bisnis. Ia mendaki dengan tenaga sendiri, memimpin rapat-rapat besar, menghadapi investor asing, menandatangani kontrak bernilai triliunan. Dunia menyanjungnya sebagai keajaiban industri. Tapi yang dunia tidak tahu, tubuhnya telah lama berperang diam-diam. Rasa nyeri menusuk dadanya makin sering datang. Dokter pribadinya sudah memperingatkan. Namun Aira terlalu keras kepala. Tidak sekarang, katanya selalu. Aku masih punya visi yang harus diwujudkan. Visi itu adalah menciptakan teknologi medis yang dapat menyelamatkan mereka yang tak sanggup membayar biaya rumah sakit. Ia ingin menjadikan perusahaan ini jembatan antara kemajuan teknologi dan keadilan sosial. Aira yakin ini jalan pengabdian, meski caranya jauh dari kesederhanaan ibunya dulu. Malam itu Aira menutup laptopnya perlahan. Ia merasakan sebuah sensasi aneh di tubuhnya. Pusing, telinga berdenging, pandangan berkunang-kunang. Namun ia memaksa tersenyum ketika asisten pribadinya masuk membawa laporan. Besok kita peluncuran besar. Semua media internasional akan hadir, kata asistennya penuh semangat. Aira mengangguk, seolah segalanya baik-baik saja. Besok kita buktikan bahwa teknologi ini bisa menyelamatkan ribuan orang, jawabnya lirih. Tapi dalam hatinya ia tahu waktu makin sempit. Kenangan ibunya muncul seperti film yang diputar ulang. Malam-malam ketika ia mendengar lantunan doa dan ayat suci, ketika ia masih kecil berlutut bersama di tikar lusuh, memohon pada Allah agar diberi kekuatan menghadapi hidup. Ia rindu kesederhanaan itu, tapi tanggung jawab di pundaknya seakan tak memberi ruang. Mata Aira berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat menghapusnya. Aku harus kuat, katanya dalam hati. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi jendela kaca. Lampu kota berubah jadi garis-garis cahaya yang kabur. Aira menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu esok adalah hari penting. Namun ia juga tahu tubuhnya semakin rapuh. Di kejauhan, suara azan dari masjid kecil di bawah gedung terdengar samar, merambat melalui kaca yang tertutup rapat. Suara itu menusuk hatinya, mengingatkan pada masa ketika ia selalu menemukan ketenangan di sajadah,
ketika doa bukan hanya penghibur tapi juga sumber keberanian. Seketika Aira terdiam. Ada getaran halus di dadanya, seperti isyarat yang tak dapat dijelaskan. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat setiap doa yang pernah ia lantunkan. Jika memang ini jalanku, gumamnya, semoga Allah tunjukkan arah terbaik. Ucapannya lirih nyaris tak terdengar, tapi di ruang kosong itu, seolah bergema. Beberapa jam kemudian, kantor mulai sepi. Asisten pribadinya sudah pulang. Aira masih duduk di kursi eksekutif, menatap layar yang menampilkan grafik penjualan, laporan riset, dan peta distribusi alat medis. Semua berjalan sempurna di atas kertas. Namun rasa sakit di tubuhnya makin dalam. Ia beranjak pelan ke ruang istirahat, membuka kotak kecil berisi obat-obatan yang hanya ia ketahui. Tangannya gemetar saat menelan pil itu. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia menyandarkan kepala di dinding, mencoba melupakan semuanya. Di luar hujan semakin deras. Di dalam dirinya, badai yang lebih dahsyat sedang terjadi. Ia merasa waktu yang tersisa baginya tak lama lagi. Namun ada tekad yang tak mau padam. Esok ia harus tampil. Esok ia harus menunjukkan pada dunia bahwa teknologi ini bukan hanya bisnis, tetapi juga jalan pengabdian. Dalam hati kecilnya ia berbisik, besok, segalanya akan berubah. Kalimat itu menjadi pengantar menuju bab berikutnya. Bab yang akan menguji ketahanan, iman, dan rahasia besar yang selama ini ia simpan. Namun malam ini, yang tersisa hanyalah Aira yang rapuh di balik citra sempurna. Lampu-lampu kota terus berkelip, seakan tak peduli bahwa di balik kaca itu, seorang pemuda CEO cantik sedang bergulat dengan takdirnya sendiri. Pagi itu langit Jakarta belum benar-benar terang. Kabut tipis menyelimuti gedung-gedung tinggi, seolah menyembunyikan rahasia yang akan terkuak. Di dalam ruang ganti sebuah auditorium megah, Aira duduk diam mengenakan gaun bisnis putih krem yang elegan. Ia menatap wajahnya sendiri di cermin besar, berusaha mengendalikan gemuruh yang terasa di dadanya. Semalam ia hampir tidak tidur. Rasa sakit itu datang lagi, kali ini lebih ganas. Tetapi ia tetap memaksakan diri hadir. Peluncuran teknologi medis barunya akan ditayangkan secara langsung ke seluruh dunia. Kamera, wartawan, investor, dan relawan kemanusiaan memenuhi ruangan utama. Dentum musik pembuka terdengar, lampu-lampu sorot berkilat. Layar LED menampilkan logo perusahaan dengan warna biru menyala. Asisten pribadinya membisikkan kata-kata penyemangat di telinga Aira. Ini hari kita, Mbak. Semua orang menunggu. Aira hanya mengangguk. Dalam hatinya ia berkata pada diri sendiri, aku harus kuat, untuk visi ini, untuk semua doa yang pernah kupanjatkan kepada Allah. Ia melangkah menuju panggung. Tepuk tangan bergemuruh menyambutnya. Ia berdiri di tengah lingkaran cahaya lampu sorot. Senyum tipis terukir di bibirnya. Meski dalam tubuhnya badai sedang mengamuk. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam mikrofon. Hari ini kita tidak hanya meluncurkan sebuah teknologi, ucapnya di hadapan ribuan orang. Kita meluncurkan harapan bagi mereka yang selama ini dipinggirkan. Kata-kata itu berhasil memukau hadirin. Namun hanya ia yang tahu betapa setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa berat. Seolah napasnya terpotong-potong. Tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Cahaya lampu sorot berubah jadi lingkaran-lingkaran putih yang berputar. Suara tepuk tangan bergema jauh, seperti datang dari terowongan panjang. Detik berikutnya, tubuhnya limbung dan ia jatuh tersungkur di atas panggung. Mikrofon terlepas dari genggaman. Suasana berubah panik. Wartawan berteriak. Kamera merekam setiap detik. Asisten pribadinya berlari menghampiri. Aira! Aira! Panggilnya. Tapi CEO muda itu sudah tak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, Aira dibawa ke rumah sakit swasta terdekat dengan pengawalan ketat. Sirene ambulans meraung di jalan-jalan protokol. Dari balik kaca jendela ambulans, kota Jakarta tampak seperti dunia yang asing, jauh dan tak terjangkau. Aira terbaring lemah di atas brankar. Masker oksigen menutupi hidung dan mulutnya. Dalam setengah sadar ia mendengar potongan-potongan doa dari asistennya, dan samar-samar ia sendiri menggumamkan doa masa kecilnya.
Ya Allah, beri aku kesempatan. Di ruang gawat darurat, dokter-dokter spesialis bergegas. Monitor jantung berbunyi cepat. Tekanan darah turun drastis. Kita butuh tes cepat. Bawa ke ruang CT scan. Suara dokter memecah udara. Semua bergerak dalam koordinasi yang rapat. Namun dari ekspresi mereka terlihat jelas kebingungan. Penyakit yang menyerang Aira tak mudah ditebak. Data kesehatannya penuh catatan aneh. Kerusakan organ yang tidak wajar, metabolisme yang menyimpang dari normal, efek samping obat yang tak dikenal. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter senior masuk ke ruang konsultasi bersama Raffi, sahabat lama sekaligus penasihat hukum Aira. Wajah dokter itu pucat dan tegang. Kami sudah melakukan semua prosedur, katanya pelan. Tapi kondisi Aira sangat kritis. Kami tidak menemukan terapi konvensional yang bisa menahan laju penyakitnya. Raffi menatapnya dengan mata merah. Jadi, apa maksud Anda? Dokter itu menarik napas panjang. Prognosisnya buruk. Kami, mungkin sudah terlambat. Kata-kata itu menghantam Raffi seperti palu. Dunia yang ia kenal tiba-tiba runtuh. Ia teringat masa-masa bersama Aira membangun perusahaan. Perjuangan mereka melewati krisis finansial, tawa lepas di tengah malam saat merancang strategi. Semua itu kini terasa rapuh di hadapan satu vonis. Kritis, nyawa di ujung tanduk. Di kamar perawatan intensif, Aira terbaring lemah. Tubuhnya dihubungkan dengan berbagai selang infus dan alat pemantau. Wajahnya pucat, tapi masih tampak garis-garis keteguhan yang dulu membuatnya disegani. Di dinding kamar, sebuah jam besar berdetak pelan, setiap detik seperti dentang takdir. Ia membuka mata sebentar, memandang langit-langit putih yang dingin, lalu menutupnya lagi. Dalam kesadaran yang samar ia mendengar suara ibunya, atau mungkin hanya ingatan yang muncul kembali. Nak, kalau dunia terasa sempit, kembalilah kepada Allah. Kalimat itu menenangkan tapi juga menusuk, mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama ia abaikan. Malamnya, rumah sakit tampak seperti benteng sunyi. Raffi duduk di kursi dekat ranjang. Matanya tak lepas dari Aira. Dokter-dokter keluar masuk membawa hasil laboratorium, berdiskusi dengan wajah muram. Tak ada yang berani menjanjikan kesembuhan. Semua merasa seolah berhadapan dengan misteri medis yang tak tercatat di buku-buku. Di luar jendela, hujan turun lagi, sama seperti malam sebelumnya. Aroma antiseptik bercampur bau hujan menambah berat suasana. Aira sedikit menggeliat. Tangannya yang lemah mencoba meraih sesuatu. Raffi mendekat, menggenggam jemarinya yang dingin. Aira berbisik lirih. Aku belum selesai. Visi itu belum selesai. Air matanya menetes. Raffi menunduk, tidak sanggup membalas kata-kata itu. Monitor jantung berbunyi panjang sesaat, lalu stabil kembali. Dokter mendekat, menyuntikkan obat penenang ringan. Semua orang menahan napas. Dalam keheningan itu, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan Aira dari dunia ini. Namun entah dari mana, ia mengingat secuil doa yang dulu sering ia ucapkan sebelum tidur. Ya Allah, jangan biarkan aku berakhir tanpa manfaat. Kondisi ini menjadi gerbang yang menghubungkan bab 2 dengan bab selanjutnya. Tanpa terucap jelas namun terasa. Malam itu, tak seorang pun tahu bahwa hidup Aira sedang berada di tepi jurang, dan dunia sedang menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Untuk saat ini yang nyata hanyalah kesunyian ruang ICU, detak jantung yang samar, dan jiwa seorang pemuda CEO cantik yang bergulat dengan takdir. Langit malam di atas rumah sakit tampak gelap, seolah menyerap seluruh cahaya kota. Dari jendela ruang ICU, lampu-lampu jalan hanya terlihat sebagai titik-titik kecil yang bergetar. Aira masih terbaring tak berdaya, wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Alat-alat medis berderit pelan seolah bernapas bersama. Namun di balik semua kesunyian itu, ada denyut teknologi yang selama ini ia bangun, sebuah sistem medis mutakhir yang kini menunggu keputusan. Di ruang server pusat perusahaan, yang jaraknya hanya beberapa blok dari rumah sakit, deretan mesin pendingin bergemuruh. Lampu indikator hijau, merah, dan biru berkedip tanpa henti, seperti mata yang berjaga. Sistem yang Aira ciptakan, dikenal dengan nama Livegate,
berisi algoritma kompleks yang menentukan prioritas pasien berdasarkan tingkat keparahan, kompatibilitas donor, dan faktor risiko. Bagi dunia, Livegate adalah penemuan revolusioner. Bagi Aira, Livegate adalah doa masa kecilnya yang berubah menjadi nyata. Doa agar orang miskin punya kesempatan yang sama seperti orang kaya untuk hidup. Namun kini terjadi ironi yang pedih. Livegate tengah memproses data ribuan pasien kritis, termasuk data Aira sendiri yang baru saja dimasukkan oleh staf medis tanpa menyadari konsekuensinya. Sistem itu dingin, tak mengenal pemilik atau pencipta. Ia hanya membaca angka, memetakan nyawa, lalu memberi keputusan. Siapa yang mendapat donor lebih dulu, siapa yang menunggu, dan siapa yang terpaksa dilepaskan. Raffi berdiri di depan layar besar di ruang kendali Livegate. Wajahnya tegang. Ia baru saja menerima panggilan dari dokter yang merawat Aira. Kondisi teman sekaligus bosnya itu makin memburuk. Tanpa sadar ia mengepalkan tangan. Aira, apa yang kau ciptakan ini? Sekarang menilai dirimu sendiri, gumamnya lirih. Ia teringat pada perbincangan mereka berbulan lalu, ketika Aira dengan mata berbinar berkata, teknologi ini harus netral, Raff. Tidak boleh ada privilege. Bahkan untuk aku sendiri. Layar menampilkan daftar prioritas donor organ. Nama Aira berada di urutan ke-32. Di atasnya adalah anak-anak yatim, ibu hamil, dan pasien dengan kondisi lebih gawat. Algoritma Livegate bekerja sesuai prinsip yang ditetapkan Aira sendiri, mengutamakan mereka yang paling lemah. Namun kini prinsip itu menjadi pedang bermata dua. Raffi menunduk. Rasa dilema menghantam dadanya. Ia ingin mengubah sistem, menaruh Aira di urutan teratas. Namun akses tertinggi hanya ada di tangan Aira yang kini tak sadar. Ia tahu passwordnya, tetapi tidak tahu kode enkripsi terakhir yang Aira simpan. Tanpa itu, Livegate tidak bisa disentuh. Di sisi lain, Aira dalam ruang ICU mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran yang samar. Bibirnya bergerak. Suara nyaris tak terdengar. Perawat mendekat, mencoba mendengar. Allah, berikan mereka kesempatan. Kata-kata itu seperti doa yang meluncur tanpa sadar. Mata Aira bergetar, seolah sedang melihat sesuatu yang tak tampak oleh orang lain. Ruang ICU menjadi saksi benturan antara teknologi, moralitas, dan iman. Para dokter yang tadinya skeptis pada Livegate kini justru menaruh harapan padanya. Mereka tahu sistem itu bisa mempercepat donor organ yang dibutuhkan pasien. Tapi mereka juga menyadari sistem itu menempatkan Aira bukan di atas, melainkan di bawah prioritas. Ironis sekali, kata salah satu dokter pelan pada rekannya. Teknologi yang ia buat untuk menyelamatkan orang lain sekarang mengancam nyawanya sendiri. Hujan turun lagi di luar, menambah atmosfer berat di dalam gedung. Raffi menghela napas panjang. Matanya menatap layar dengan pandangan kosong. Ia merasa seperti berada di ruang pengadilan tak kasat mata. Ada suara kecil di dalam dirinya yang berbisik. Ini ujian, Raff. Kau tidak boleh mengkhianati prinsip yang Aira tanamkan. Tapi ada juga suara lain yang berteriak. Selamatkan dia. Tanpa dia, sistem ini tidak akan ada. Di sela dilema itu, Raffi teringat masa lalu mereka saat masih di kampus. Aira bukan hanya pintar, ia juga berhati lembut. Ia sering mengajak Raffi mengunjungi panti asuhan, menyumbang buku, mendengarkan keluh kesah anak-anak yatim. Ia sering berkata, mereka itu tanggung jawab kita, Raff. Kita yang punya kesempatan harus jadi jembatan buat mereka. Sekarang semua nilai itu menjelma menjadi algoritma Livegate. Dingin, matematis, tapi tak tergoyahkan. Di layar lain muncul notifikasi. Critical decision pending. Sistem meminta otorisasi manual untuk mengeksekusi daftar donor terbaru. Raffi merasa keringatnya menetes. Ia memandang panel otorisasi itu seolah memandang takdir. Ia tahu satu klik dapat mengubah segalanya. Tetapi ia juga tahu klik itu akan melanggar semua prinsip yang Aira tegakkan. Di ruang ICU, Aira menggenggam selimutnya erat. Meski lemah, ia seperti menolak menyerah. Dalam ketidaksadarannya ia melihat bayangan ibunya lagi, mendengar lantunan doa, dan merasakan tangan hangat yang dulu selalu membimbingnya. Nak, jangan takut.
Allah bersama orang-orang yang sabar. Suara itu hadir, entah nyata entah ilusi. Air mata tipis mengalir di pipinya. Monitor jantung berbunyi dengan ritme tak teratur. Dokter bergegas, menyuntikkan obat, mengatur selang infus. Raffi menerima pesan singkat dari dokter. Kami butuh keputusan cepat. Jika tidak, Aira tidak akan bertahan lebih lama. Pesan itu membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia menoleh ke layar Livegate, melihat nama Aira di urutan yang jauh. Ia menoleh ke pintu Icu yang dijaga ketat. Di satu sisi ada prinsip yang harus ia hormati. Di sisi lain ada nyawa sahabatnya. Dan di balik semua itu ada doa Aira sendiri yang bergema lirih. Ya Allah, berikan mereka kesempatan. Hening menyelimuti ruangan. Raffi merasa dunia luar lenyap. Yang ada hanya dirinya, layar Livegate, dan suara detak jantung yang samar. Ia tahu apapun pilihannya malam ini akan menentukan hidup mati. Bukan hanya untuk Aira tetapi juga untuk ratusan pasien yang bergantung pada sistem itu. Semua ini menjadi simpul yang tak terelakkan. Mengikat bab ini dengan ketegangan yang akan menjalar ke tahap berikutnya. Namun untuk saat ini, yang nyata hanyalah seorang pemuda CEO cantik yang tak sadar sedang diuji lewat ciptaannya sendiri, dan seorang sahabat yang berdiri di depan layar, berhadapan dengan keputusan yang akan mengubah segalanya. Hujan belum berhenti sejak malam kemarin. Udara Jakarta terasa lembab dan dingin, seolah menyerap semua ketegangan yang menggantung di rumah sakit dan kantor pusat Livegate. Raffi berdiri sendirian di ruang kerja Aira yang sepi. Lampu neon memantulkan cahaya pucat di dinding kaca. Di luar jendela, langit masih kelabu, jalanan masih basah. Orang-orang berjalan dengan payung terbuka seperti titik-titik kecil yang bergerak lambat. Dunia terlihat biasa. Padahal di dalam ruangan ini hidup seseorang sedang digantung pada batas tipis antara harapan dan putus asa. Ia memandang meja kerja Aira. Bersih, tertata, hanya menyisakan beberapa dokumen dan sebuah buku catatan hitam yang sudah lusuh. Raffi teringat semalam ia harus mengambil beberapa berkas untuk keperluan pengadilan jika terjadi hal buruk pada Aira. Saat itulah ia menemukan surat kecil dengan amplop coklat, bertuliskan tangannya sendiri. Untuk Raffi. Jika sesuatu terjadi padaku. Jantung Raffi berdegup kencang ketika membukanya. Surat itu seperti membawanya ke dunia rahasia yang Aira simpan rapat-rapat. Tulisan Aira di surat itu penuh keteguhan meski garis-garisnya gemetar. Raf, kalau aku tidak bisa melanjutkan, ada sistem yang harus kau buka. Ini bukan tentang aku. Ini tentang mereka yang selama ini kita perjuangkan. Kode aksesnya ada di dalam buku catatan hitam ini. Jangan gunakan untuk kepentingan pribadi. Ini amanah. Raffi mengusap wajahnya. Matanya memanas. Ia ingat percakapan mereka beberapa bulan lalu, saat Aira berkata, "Aku tak mau teknologi ini hanya jadi alat bisnis. Aku mau Livegate jadi jembatan sedekah medis bagi yang miskin." Kini semua itu terasa seperti pesan dari dunia lain. Raffi membuka buku catatan hitam itu. Halaman-halamannya penuh coretan rumus, sketsa desain alat, dan potongan doa yang ditulis Aira dalam bahasa sederhana. Di tepi beberapa halaman, Aira menulis ayat pendek atau kutipan motivasi yang sering ia dengar dari ibunya. Salah satunya tertulis, "Jangan takut, Allah bersama orang-orang yang sabar." Kata-kata itu menusuk hati Raffi. Seolah Aira menulisnya khusus untuk saat ini. Di halaman terakhir, Raffi menemukan kode enkripsi yang selama ini ia cari. Kode itu bukan sekadar angka atau huruf acak, melainkan kombinasi tanggal penting yang hanya mereka berdua tahu. Tanggal berdirinya perusahaan, tanggal meninggalnya ayah Aira, dan tanggal pertama kali mereka mengunjungi panti asuhan bersama. Aira selalu berkata, "Tanggal-tanggal itu mengingatkanku kenapa aku memulai semua ini." Dengan tangan gemetar, Raffi mencatat kode itu, sadar bahwa di tangannya kini ada kunci untuk membuka warisan terbesar Aira. Di luar ruangan, suara adzan zuhur dari masjid kecil di bawah gedung terdengar sayup. Raffi terdiam, menutup mata, mendengarkan gema suara itu seperti mendengarkan panggilan lama yang pernah ia lupakan. Dalam benaknya, ia melihat wajah Aira di ruang Icu, bibirnya yang lemah masih sempat berbisik, "Allah, berikan mereka kesempatan."
Pesan itu bukan sekadar doa untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang sedang menunggu pertolongan. Dengan kode itu, Raffi membuka laptop Aira. Sistem LiveGate menampilkan layar biru gelap dengan tulisan Access Restricted. Insert Founder Code. Ia mengetik kombinasi itu perlahan. Detik berikutnya, layar menampilkan ribuan data pasien dengan status kritis, termasuk program rahasia yang selama ini disembunyikan Aira, skema sedekah medis. Program itu menjanjikan perawatan gratis, donor organ cepat, dan pengobatan untuk pasien miskin yang selama ini ditolak rumah sakit besar. Raffi tertegun. Ia baru sadar betapa luasnya pengaruh program ini jika benar-benar dijalankan. Ada daftar rumah sakit kecil yang siap bekerja sama, daftar relawan medis, dan rekening khusus yang sudah diisi Aira dengan dana pribadi. Semua sudah siap, hanya butuh otorisasi terakhir. Dan ironinya, otorisasi itu kini harus datang dari Aira yang sedang kritis di rumah sakit. Ia menutup laptop, menghela napas berat. Hatinya seperti diguncang oleh dua kekuatan yang saling bertolak. Di satu sisi, ia ingin sistem ini aktif sekarang juga, agar bisa menyelamatkan banyak orang. Di sisi lain, ia tahu mengaktifkan sistem berarti mengalihkan sumber daya yang seharusnya bisa membantu Aira sendiri. Ia kembali memandang surat kecil itu. Aira menulis dengan jelas. Jangan gunakan untuk kepentingan pribadi. Ini amanah. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Seperti suara Aira langsung dari ruang Icu. Raffi bangkit, berjalan ke jendela, menatap hujan yang turun terus. Ia teringat semua masa lalu mereka. Aira yang dulu rela tidur di lantai kantor. Aira yang selalu menolak suap investor. Aira yang di tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri mengunjungi anak-anak yatim. Semua itu kini membentuk wajah seorang pemimpin yang bukan hanya CEO, tapi juga pejuang kemanusiaan. Ia sadar warisan rahasia ini bukan sekadar program sosial. Ini adalah cermin jiwa Aira sendiri. Ia menyandarkan kepala ke kaca dingin. Aira, kenapa kau memikul semua ini sendiri? Bisiknya. Di bawah sana, lalu lintas terus bergerak, dunia terus berjalan. Tapi bagi Raffi, waktu seakan berhenti. Ia tahu sebentar lagi ia harus membuat keputusan besar. Namun untuk saat ini ia hanya bisa berdoa lirih. Ya Allah, beri aku kekuatan menjaga amanah ini. Hujan mulai reda. Sinar matahari menembus awan tipis, memantulkan cahaya pucat di meja kerja Aira. Raffi menutup buku catatan itu perlahan, seolah menutup sebuah babak penting. Di kejauhan, rumah sakit tempat Aira dirawat berdiri tegak, seperti monumen keheningan yang memanggilnya kembali. Surat kecil itu masih di tangannya, menjadi jembatan antara masa lalu mereka dan keputusan yang akan ia ambil. Langit sore di atas rumah sakit berubah warna menjadi kelabu kehijauan. Awan menggantung berat seperti peringatan, sementara angin lembab membawa aroma hujan yang tertahan. Dari lantai atas, ruang Icu terasa semakin dingin dan senyap. Detik-detik yang berlalu terasa lebih lambat. Setiap jarum jam seperti menggores udara. Di dalamnya, tubuh Aira terbujur lemah dengan selang infus yang menempel di lengan. Monitor jantung berdetak tidak beraturan, dan wajahnya pucat nyaris tak berdarah. Raffi masuk dengan langkah berat, membawa hasil cetakan dari LiveGate. Ia menatap Aira, hatinya seakan diremuk. Setelah membuka warisan rahasia Aira di kantor pusat, kini ia kembali ke sisi sahabatnya. Semua terasa seperti lingkaran takdir yang menyempit. Perawat menyibak tirai, wajah mereka tegang. Dokter-dokter senior berbisik dengan nada rendah. Ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Rasa menyerah yang merayap di mata mereka. Tekanan darahnya turun lagi, ujar salah satu dokter pelan. Obat terakhir tidak menunjukkan respons. Suara itu datar, tetapi menusuk seperti jarum. Raffi memandang layar monitor, melihat angka-angka yang seolah tak punya arti selain ancaman. Dalam kepalanya ia mendengar gema pesan Aira dalam surat. Jangan gunakan sistem untuk kepentingan pribadi. Amanah itu terasa semakin berat. Dokter kepala yang menangani Aira, seorang spesialis dengan puluhan tahun pengalaman, keluar dari ruang Icu dan mendekati Raffi. Wajahnya kaku, matanya kosong.
Kami sudah mencoba semua protokol medis, katanya dengan suara pelan. Terapi standar, eksperimen obat baru, bahkan kombinasi dosis yang paling agresif. Tubuhnya menolak semuanya. Kami tidak bisa menjanjikan apapun lagi. Kata-kata itu seperti pintu besi yang tertutup. Raffi terdiam lama. Jemarinya menggenggam ujung kursi. Rasanya ia ingin berteriak, ingin memukul tembok, tapi yang keluar hanya helaan napas berat. Tidak ada jalan lain? Tanyanya lirih, nyaris seperti anak kecil memohon pada gurunya. Dokter itu menunduk. Secara medis, kami sudah di titik akhir. Di dalam ruangan, Aira seperti mendengar percakapan itu meski matanya terpejam. Bibirnya bergerak pelan. Nafasnya tersendat-sendat. Dalam kesadarannya yang mengambang, ia seperti berjalan di lorong panjang berisi kenangan masa kecil. Ia melihat ibunya yang sedang melipat mukena setelah sholat, mendengar suaranya bergetar. "Nak, jika semua terasa buntu, panggillah nama Allah. Dia maha membuka jalan." Air mata tipis mengalir di pipi Aira meski matanya tetap tertutup. Raffi mendekat keranjang, menggenggam tangan Aira yang dingin. "Aira, ini aku. Kau harus bertahan," bisiknya. Namun suaranya sendiri terdengar lemah. Ia merasa dirinya sedang berbicara pada bayangan. Sekali lagi ia melihat wajah Aira yang dulu penuh semangat, menggelar rapat besar, mengumumkan ide-ide baru. Semua itu kini hanya tinggal potongan gambar di kepalanya. Perawat mengganti infus dengan gerakan cepat. Lampu indikator menyala merah. Alarm kecil berbunyi pendek, menandakan tekanan darah turun drastis. "Siapkan defibrilator," kata seorang dokter. Mereka bergerak, tapi di balik gerak profesional itu terselip pandangan mata yang tak lagi penuh harapan. Di luar jendela, hujan akhirnya turun. Butiran air menampar kaca, membuat suara gemericik yang mengisi kesunyian. Raffi memandang keluar, mencari ketenangan pada langit yang runtuh. Ia teringat kembali pada buku catatan Aira, pada doa-doa yang ia temukan di tepi halaman. Kata-kata itu kini menjadi jangkar di tengah badai ini. Allah bersama orang-orang yang sabar. Aira tiba-tiba membuka mata sebentar. Pandangannya kabur. Namun ia mengenali siluet Raffi. Dengan sisa tenaga ia berbisik. "Jangan berhenti. Jangan biarkan mereka berhenti." Kata-kata itu patah-patah, nyaris tak terdengar. Raffi membungkuk lebih dekat. Air matanya jatuh di tangan Aira. "Aku di sini, Aira. Aku tidak akan berhenti," jawabnya, meski dalam hatinya ia sendiri dilanda keraguan. Monitor jantung memunculkan garis yang naik turun tidak teratur. Dokter memutuskan memberikan obat penenang ringan agar tubuh Aira tidak semakin terbebani. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi. Detik demi detik terasa seperti palu menghantam dada. Dalam keheningan itu, seolah waktu berhenti, hanya menyisakan suara hujan dan detak jantung yang samar. Raffi menutup mata sejenak, berusaha meredakan guncangan di dadanya. Ia teringat saat-saat mereka bersama di kampus, ketika Aira selalu berbicara tentang keberanian menempuh jalan sulit. "Kalau kita takut, ingatlah Allah. Dia yang menguatkan." Begitu kata Aira dulu. Kini, kata-kata itu kembali pada Raffi seperti gema. Ia pun mulai berdoa pelan. "Ya Allah, beri dia kekuatan." Dokter-dokter berdiri lebih jauh, menyerahkan ruang bagi Raffi untuk berbicara dengan Aira. Seorang perawat menutup tirai, memberikan sedikit privasi di tengah ruangan penuh mesin itu. Raffi menunduk, menempelkan keningnya di punggung tangan Aira. Ia tak tahu lagi apa yang bisa ia lakukan selain berdoa. Semua ilmu, semua teknologi, semua inovasi terasa tak berarti di hadapan satu jiwa yang berjuang di ambang batasnya. Di ruang kontrol Livegate, algoritma terus bekerja tanpa peduli pada drama manusia ini. Data pasien terus diproses. Donor organ terus dianalisis. Nama Aira tetap berada jauh di bawah prioritas. Sistem itu tak mengenal air mata, tak mengenal permohonan. Ia hanya mengenal angka dan probabilitas. Namun bagi Raffi, di ruangan ini, angka-angka itu berubah menjadi wajah-wajah yang menunggu kehidupan. Senja mulai turun. Cahaya jingga menerobos hujan,
memantul di lantai rumah sakit. Raffi membuka matanya, memandang Aira lagi. Napasnya semakin berat, tapi jemarinya masih menggenggam selimut. Ada kekuatan samar yang menolak padam. Dia belum menyerah, pikir Raffi. Meski semua dokter menyerah, meski sistem tidak berpihak, Aira seolah memegang sesuatu yang lebih besar dari semuanya. Harapan yang berakar pada doa dan iman yang pernah diajarkan ibunya dulu. Malam datang perlahan. Lampu-lampu rumah sakit dinyalakan, menciptakan kilau dingin di lorong-lorong panjang. Raffi tetap di kursi, tak bergeser. Matanya tak lepas dari wajah Aira. Setiap detik terasa seperti tarikan nafas terakhir. Setiap bunyi monitor seperti ketukan pintu takdir. Tapi entah dari mana, ada perasaan aneh yang menyelinap. Bahwa cerita ini belum selesai, bahwa masih ada sesuatu yang akan terbuka, meski sekarang yang terlihat hanya keputusasaan. Malam itu hujan berhenti, namun aroma basah masih menggantung di udara rumah sakit. Lampu-lampu lorong memantulkan cahaya putih dingin. Bayangan orang-orang berlalu lalang membentuk siluet yang bergerak tanpa suara. Di ruang icu, Aira terbaring lemah dengan napas yang semakin lambat. Selang-selang infus bergantung seperti akar-akar kaca yang menyalurkan harapan rapuh. Monitor jantung menampilkan garis naik turun yang tak lagi teratur. Suasana sunyi, hanya dentingan lembut mesin yang mengisi ruangan. Raffi duduk di kursi yang sama sejak pagi. Matanya tak pernah lepas dari wajah Aira. Sejak dokter menyatakan menyerah, seluruh beban keputusan seolah berpindah kepadanya. Di kantong jasnya, tersimpan kode enkripsi yang ia temukan di buku catatan Aira, kunci yang bisa membuka semua akses Live-Gate. Ia tahu sistem itu adalah jantung dari visi Aira, namun kini sistem itu juga menjadi satu-satunya jalan yang mungkin menyelamatkan Aira. Ia berdiri, melangkah pelan ke jendela. Dari lantai atas, kota terlihat seperti lautan cahaya yang bergetar. Semua terlihat normal di bawah sana, padahal di sini, satu jiwa tengah bergulat dengan maut. Raffi memandang keluar lama sekali, mencoba mengusir bayangan dilema yang terus menghantui. Kalau aku mengutamakan Aira, ribuan pasien lain akan kehilangan kesempatan. Kalau aku ikuti sistem, Aira akan semakin jauh dari harapan. Pikirannya berputar, matanya panas. Di ruang server pusat Live-Gate, layar besar menampilkan notifikasi. Founder code detected. Critical override available. Raffi yang mengoperasikannya dari laptop rumah sakit melihat tulisan itu dengan tangan gemetar. Hanya satu klik untuk menyingkirkan semua prinsip. Satu klik untuk menyelamatkan Aira. Namun di kepalanya bergema suara Aira. Teknologi ini harus netral, Raff. Jangan pernah beri pengecualian. Bahkan untuk aku sendiri. Raffi memejamkan mata. Bayangan masa lalu muncul. Ketika Aira berdiri di depan kelas kecil di kampus, menjelaskan idealismenya tentang keadilan sosial. Kita tidak boleh jadi seperti mereka yang menutup pintu bagi orang miskin. Kita harus jadi jembatan. Ia juga teringat doa-doa yang Aira tulis di tepi catatan. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti palu. Kamar icu semakin sunyi. Hanya napas berat Aira yang terdengar. Sesekali bibirnya bergerak, seolah menggumamkan sesuatu. Raffi mendekat, mencoba mendengar. Allah, jangan biarkan mereka putus harapan. Bisik Aira lirih, meski matanya masih tertutup. Kalimat itu seperti tanda bahwa meski tubuhnya lemah, semangatnya masih memikirkan orang lain. Air mata jatuh di pipi Raffi. Ia menggenggam tangan Aira yang dingin. Aku di sini, Aira. Aku mendengarmu. Ucapnya pelan. Ia tahu sekarang bukan hanya tentang menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga tentang menjaga jiwa dari pengkhianatan prinsip. Namun ia juga manusia biasa, yang hatinya retak melihat sahabatnya terkulai tak berdaya. Ia membuka laptop lagi. Tampilan Live-Gate berubah menjadi grafik prioritas pasien. Nama Aira tetap di posisi rendah. Sementara beberapa anak kecil dan ibu hamil berada di atasnya. Raffi mengetik beberapa perintah, mencoba mensimulasikan dampak jika ia mengubah prioritas. Angka-angka di layar menampilkan konsekuensi nyata. Setiap kenaikan posisi Aira berarti penundaan donor untuk orang lain.
Ia menatap wajah anak-anak dalam foto profil pasien. Wajah yang tak dikenalnya namun kini seperti menatap balik padanya. Ruangan terasa semakin sempit. Nafas Raffi menjadi berat. Di satu sisi ada janji pada Aira. Di sisi lain ada janji pada ribuan orang yang menunggu teknologi ini. Ya Allah, beri aku petunjuk. Doanya lirih. Pertama kalinya ia menyebut nama itu setelah sekian lama hanya memendamnya di hati. Suara doa itu membuat dadanya sedikit lega. Meski keputusan belum juga diambil. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah sakit semakin sepi. Lampu lorong meredup. Hujan di luar telah berhenti total, menyisakan jalanan basah yang memantulkan lampu-lampu kota. Di dalam ruang icu, Aira bergerak pelan. Wajahnya memucat lebih lagi. Dokter yang berjaga memeriksa alat, lalu menatap Raffi dengan sorot mata cemas. Kalau ada tindakan, harus sekarang, katanya pelan. Raffi memandang dokter itu, lalu kembali ke layar laptop. Tangannya hover di atas tombol konfirmasi override. Jarak antara ia dan pengkhianatan prinsip hanya beberapa milimeter. Dalam benaknya ia mendengar Aira tertawa kecil di masa lalu. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, Raf, tapi kita bisa mulai dari niat yang benar. Kalimat itu datang begitu saja, seperti petir di langit kosong. Ia menarik tangannya dari tombol itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku tidak bisa mengkhianati prinsipmu, Aira, bisiknya. Aku akan mencari jalan lain, meski aku harus kehilanganmu. Kata-kata itu keluar pelan tapi tegas. Ia menutup laptop, kembali ke sisi ranjang. Tangan Aira masih dingin, tapi jari-jarinya sedikit bergerak. Raffi menggenggamnya lebih erat. Aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu, katanya, setengah untuk meyakinkan dirinya sendiri. Malam itu menjadi saksi dilema terbesar Raffi. Ia tidak memilih jalan mudah. Ia memilih memegang teguh amanah. Dan entah bagaimana, di tengah semua ketidakpastian itu, ada ketenangan kecil yang muncul. Ketenangan yang berasal dari doa lirih pada Allah, dari ingatan masa lalu bersama Aira, dan dari keyakinan bahwa setiap pilihan yang benar meski menyakitkan akan membawa jalan yang belum terlihat. Di luar, angin malam berhembus membawa bau tanah basah. Di dalam, ruangan icu tetap menjadi medan perang sunyi antara hidup dan mati. Raffi memandang wajah Aira lagi. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Meski lemah, ada ketenangan samar, seolah ia tahu dilema yang Raffi hadapi dan merestuinya dalam diam. Fajar menyelinap ke selat tirai rumah sakit. Cahaya keemasan menimpa lantai keramik putih, memantul seperti kaca yang dingin. Setelah malam penuh dilema, Raffi masih duduk di kursi yang sama. Wajahnya lelah namun sorot matanya tetap waspada. Napas Aira masih berat. Sesekali dadanya naik turun tidak teratur. Meski dokter sudah menyerah, ada sesuatu di dalam diri Raffi yang menolak pasrah, seolah ada teka-teki yang belum terpecahkan. Ia kembali membuka laptop kecilnya. Livegate menampilkan notifikasi baru. Founder's Legacy Detected Cross-Verification Found. Tulisan itu membuat Raffi mengernyit. Ia menelusuri data yang muncul. Sistem menunjukkan hubungan antara pasien-pasien tertentu dengan pendonor rahasia yang selama ini tidak diketahui publik. Di salah satu kolom, ia menemukan catatan mencengangkan. Seorang anak yatim bernama Zidan, 10 tahun, penerima donor organ vital yang berasal dari donor A. Donor A itu memiliki tanda identitas genetik yang nyaris identik dengan Aira. Raffi terdiam. Darahnya seperti berhenti mengalir. Ingatannya melayang ke bulan-bulan sebelum Aira jatuh sakit. Saat itu Aira pernah hilang beberapa hari. Katanya sedang menjalani riset lapangan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kini semua potongan puzzle itu terasa bersatu. Aira, kau, gumamnya lirih. Suaranya patah. Ia menggali lebih dalam, membuka catatan donor rahasia itu. Sistem Livegate mencatat prosedur yang dilakukan secara diam-diam. Aira mendonorkan sebagian jaringan organ vitalnya untuk menyelamatkan anak yatim itu, sebelum teknologi Livegate resmi diluncurkan. Itu sebabnya penyakitnya berkembang cepat. Itu sebabnya tubuhnya begitu lemah. Aira memilih menanamkan prinsipnya sendiri dalam tubuhnya,
bukan sekadar algoritma. Raffi memandang Aira yang terbaring tak sadar di ranjang. Air matanya mengalir deras. Kenapa kau tidak bilang, Aira? Kenapa kau korbankan dirimu seperti ini? Bisiknya. Kenangan demi kenangan melintas. Aira yang selalu mendahulukan orang lain. Aira yang menolak semua kemewahan kecuali untuk mendanai riset. Aira yang di balik layar selalu menolong anak-anak yatim tanpa kamera, tanpa publikasi. Semua itu kini terbuka di layar. Menjadi bukti pengorbanan yang selama ini tersembunyi. Di ruang ICU, suasana tetap senyap. Dokter jaga memeriksa monitor jantung tanpa banyak bicara. Perawat mencatat tekanan darah Aira yang terus menurun. Sementara itu Raffi menggenggam tangan Aira lebih erat. Seolah ingin mengembalikan kehangatan yang pernah ada. Kau tidak hanya CEO. Kau bukan hanya penemu. Kau manusia yang memilih menjadi jembatan. Ya Allah, berikan dia kekuatan. Doanya lirih. Mengulang kata-kata yang dulu sering ia dengar dari bibir Aira. Hujan kecil mulai turun lagi di luar. Menimbulkan bunyi ketukan halus di jendela. Raffi menatap keluar, melihat pantulan wajahnya sendiri yang penuh luka batin. Ia merasa kecil di hadapan kebesaran pengorbanan Aira. Ia juga merasa terjebak. Di satu sisi ia ingin segera membawa Zidan ke rumah sakit untuk membantu penyembuhan Aira. Di sisi lain ia tahu ini bukan keputusan mudah. Ada protokol medis, ada rahasia yang harus dijaga. Ada resiko yang bisa menghancurkan reputasi Liefegate. Aira menggeliat pelan. Mata yang tertutup rapat itu sedikit terbuka. Pandangannya kabur. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu ia menarik napas pendek. Raffi mendekat. Aira, aku tahu rahasiamu, katanya pelan. Air mata jatuh ke punggung tangan Aira. Untuk sesaat, mata Aira bergetar. Lalu seolah mengenali suara Raffi. Tetes air mata keluar dari sudut matanya. Ingatan masa lalu berputar di kepala Aira. Ia melihat wajah Zidan yang pucat di ranjang rumah sakit kecil, mendengar tangisan ibunya, merasakan jarum infus di lengannya sendiri ketika ia diam-diam mendonorkan jaringan organ. Ia ingat semua itu dengan jelas. Dan sekarang, dalam tubuhnya yang rapuh, ia merasa bangga sekaligus pasrah. Ia sudah memilih jalan itu karena ia percaya pengorbanan adalah bahasa paling jujur yang bisa ia berikan pada dunia. Monitor jantung berbunyi cepat sesaat, lalu melambat lagi. Raffi mengusap kening Aira. Kau harus bertahan. Setidaknya sampai aku menemukan cara, katanya. Suara bergetar. Ia menatap layar Liefegate lagi, melihat data Zidan, melihat jejak donor rahasia itu. Hatinya bergolak. Mungkin, disinilah kuncinya, pikirnya. Namun ia belum berani melangkah. Di lorong rumah sakit, suara langkah kaki perawat terdengar pelan. Aroma antiseptik bercampur dengan bau hujan yang terbawa angin dari jendela terbuka. Semua terasa seperti adegan slow motion. Waktu melambat, dunia menunggu keputusan berikutnya. Tetapi untuk saat ini, Raffi hanya bisa duduk, memegang tangan Aira, dan memandang layar yang membongkar pengorbanan terbesar sahabatnya. Ia mengingat kata-kata Aira bertahun lalu. Kalau kita ingin mengubah dunia, kita harus berani jadi yang pertama berkorban. Saat itu Raffi menganggapnya slogan idealis. Kini ia melihat makna sebenarnya. Aira tidak sekadar bicara. Ia menaruh tubuhnya sendiri sebagai bukti. Sinar lampu ICU memantul di mata Raffi yang basah. Kau benar-benar melampaui apa yang kupikirkan tentangmu, Aira, gumamnya. Ia menatap langit-langit putih ruangan, lalu memejamkan mata. Ya Allah, jangan biarkan pengorbanan ini sia-sia. Doanya lirih, merasakan dadanya bergetar. Mentari sore merayap turun di balik gedung-gedung kota, meninggalkan semburat oranye pucat di langit Jakarta. Setelah semalam menemukan fakta mengejutkan tentang Zidan, Raffi tidak bisa lagi duduk diam di rumah sakit. Ia merasa harus bergerak, harus menemukan anak itu. Data di Liefegate menunjukkan alamat sebuah pesantren di pinggir kota, tempat Zidan tinggal sejak kecil. Di kepalanya berputar gambar wajah pucat anak itu di layar, bersisian dengan data donor yang menunjukkan identitas genetik Aira. Hatinya berdegup kencang. Ia keluar dari rumah sakit dengan langkah cepat.
Jalanan basah sisa hujan memantulkan lampu kendaraan yang mulai menyala. Udara sore lembab menempel di kulitnya, menambah berat perasaannya. Dalam perjalanan, Raffi membuka kembali catatan di laptopnya. Ada daftar singkat riwayat medis Zidan, anak yatim piatu sejak usia 5 tahun, tinggal di pesantren sederhana, penyakit bawaan jantung bawaan yang parah. Tanpa donor dari Aira, mungkin anak itu sudah tidak ada. Mobil yang ia sewa meluncur keluar dari pusat kota menuju jalanan yang semakin sepi. Gedung beton berganti rumah-rumah kayu, aspal licin berganti jalan berbatu. Raffi memandang keluar jendela, melihat sawah yang mulai menghijau, pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin sore. Semua terasa kontras dengan ruangan icu tempat Aira terbaring. Dia mendonorkan organ ke sini. Anak ini, pikirnya, dadanya bergetar. Ia tiba di sebuah gerbang pesantren kecil menjelang maghrib. Bangunannya sederhana, temboknya agak kusam, namun halaman depannya bersih dengan beberapa pohon rindang. Dari dalam terdengar suara anak-anak mengaji, suara yang bening dan berulang. Raffi berhenti sejenak di luar gerbang, mendengarkan suara itu. Ada rasa yang sulit dijelaskan, rasa yang seperti memanggilnya pulang ke tempat yang pernah ia lupakan. Seorang ustadz tua menyambutnya di depan pintu. Wajahnya ramah, janggutnya putih, matanya teduh. "Assalamualaikum nak, ada keperluan?" tanyanya lembut. Raffi menjawab dengan suara bergetar. "Waalaikumsalam ustadz, saya mencari seorang anak bernama Zidan." Sang ustadz mengangguk pelan. "Zidan sedang di dalam, dia baru selesai belajar Quran. Mari ikut saya." Raffi melangkah melewati halaman pesantren. Suara lantunan ayat masih terdengar, mengisi udara sore yang mulai dingin. Hatinya terasa hangat sekaligus getir. Ia teringat masa kecilnya sendiri yang jauh dari suasana ini. Seolah setiap langkah di halaman itu membawa kenangan yang pernah ia kubur dalam kesibukan dunia korporasi. Di sebuah ruangan kecil berkarpet hijau, ia melihat sekelompok anak duduk melingkar. Di tengah mereka ada seorang anak laki-laki dengan tubuh kurus, wajah lembut, dan mata yang memancarkan keteguhan. Itulah Zidan. Anak itu menutup musyafnya dan menatap Raffi dengan rasa ingin tahu. "Ini Zidan," kata ustadz itu pelan. Raffi menunduk, merasa lumpuh oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Di hadapan anak ini, semua angka, data, dan algoritma tiba-tiba terasa kecil. Zidan tersenyum kecil, lalu mengucapkan salam. "Waalaikumsalam," balas Raffi. Suaranya tercekat. Ustadz itu lalu pergi memberi ruang bagi mereka berdua. Raffi duduk di samping Zidan, mencoba menahan gemetar. "Kau tahu siapa yang mendonorkan organmu, nak?" tanyanya hati-hati. Zidan menggeleng pelan. "Tidak ustadz, saya hanya tahu ada orang baik yang menolong saya. Setiap malam saya doakan orang itu, semoga Allah beri kesehatan." Jawaban itu menghantam hati Raffi. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Zidan melanjutkan, "Saya selalu berdoa supaya orang itu kuat. Saya juga selalu mendoakan semua orang yang sakit supaya sembuh." Ustadz bilang, doa anak yatim itu didengar Allah. Kata-kata polos itu membuat Raffi merasa kecil sekaligus hangat. Ia teringat Aira yang terbaring di rumah sakit. Bibirnya yang lemah masih sempat berbisik doa untuk orang lain. Raffi mengambil napas panjang. Ia tidak bisa mengatakan kebenaran sepenuhnya. Tidak sekarang. Tapi ia merasakan getaran yang sama seperti malam ia membaca catatan Aira. Ini bukan kebetulan. Ini jembatan takdir yang menghubungkan mereka. "Terima kasih sudah mendoakan orang itu, Zidan," katanya lembut. "Doamu sangat berarti." Zidan tersenyum. "Saya selalu berdoa, Bang. Saya percaya Allah sayang sama kita. Kalau kita sabar, Allah bukakan jalan." Kalimat sederhana itu menusuk Raffi seperti cahaya yang menembus kabut. Ia mengusap wajahnya, mencoba menahan perasaan yang meluap. Saat azan maghrib berkumandang, Zidan bangkit untuk sholat berjamaah bersama anak-anak lain. Raffi ikut berdiri di belakang, menyaksikan pemandangan itu dengan mata basah. Suara anak-anak membaca doa, sujud dengan khusyuk,
membuatnya merasa kembali pada akar yang pernah ia tinggalkan. Setelah sholat, Ustadz itu kembali menghampiri Raffi. "Zidan anak yang kuat. Dia sering sakit tapi selalu sabar," katanya. "Dia juga sering mendoakan orang yang tidak dia kenal." Raffi mengangguk. Dadanya terasa penuh. Ia tahu anak ini bukan hanya penerima donor, tetapi juga pemilik doa yang bisa menggetarkan langit. Malam mulai turun. Angin pesantren membawa bau tanah basah yang menenangkan. Lampu-lampu kecil menyala di sepanjang koridor. Raffi berjalan keluar gerbang dengan langkah lambat, menoleh sekali lagi ke arah Zidan yang masih bercanda dengan teman-temannya. Ada sesuatu di mata anak itu yang membuatnya yakin. Doa anak ini adalah kunci yang mungkin belum ia pahami sepenuhnya. Di jalanan desa yang sunyi, Raffi berhenti sejenak, memandang langit malam yang bertabur bintang samar. "Ya Allah, tunjukkan jalan," doanya lirih. Pertama kali ia mengucapkannya dengan kesadaran penuh setelah sekian lama. Dalam hatinya ia merasa seolah Aira bisa mendengar doa itu, meski tubuhnya masih terbaring lemah di rumah sakit. Langit malam di Jakarta tampak lebih kelam dari biasanya. Awan gelap seperti selimut tebal menggantung di atas rumah sakit tempat Aira dirawat. Raffi baru saja kembali dari pesantren dengan hati yang masih bergetar. Suara doa anak-anak, wajah Zidan, dan aroma tanah basah masih melekat kuat di ingatannya. Ia merasa seperti baru pulang dari sebuah perjalanan spiritual yang memaksanya melihat sisi lain dunia. Sisi yang tidak diukur dengan angka dan algoritma, melainkan dengan doa dan kesabaran. Begitu memasuki lorong rumah sakit, ia mendapati suasana icu yang lebih tegang dari sebelumnya. Lampu indikator merah berkedip di luar ruangan. Perawat dan dokter bergerak cepat. "Kondisinya turun lagi," ujar seorang perawat. "Kami sudah coba semua. Kita benar-benar di batas." Kata-kata itu menggema seperti denting logam di telinga Raffi. Ia masuk ke ruang ICU dengan langkah tergesa. Aira terbaring dengan wajah pucat yang hampir transparan. Napasnya tersengal. Monitor jantung memperlihatkan garis naik turun yang tidak stabil, hampir datar di beberapa titik. Semua mesin bekerja pada kapasitas maksimum, tetapi seolah tidak lagi mampu mengimbangi tubuh yang hampir menyerah. Raffi mendekat ke ranjang, menggenggam tangan Aira yang dingin. Ia berbisik, "Aku sudah bertemu Zidan. Dia mendoakanmu setiap malam. Dia percaya pada Allah untukmu." Kata-kata itu keluar seperti desahan napas, namun di telinga Raffi sendiri terasa seperti doa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa kata-katanya bukan sekadar suara, tetapi jembatan antara dua jiwa. Aira tidak membuka mata, tetapi bibirnya sedikit bergerak, seolah mendengar. Monitor jantung berdetak sedikit lebih stabil sesaat, lalu kembali tak menentu. Dokter memandang layar monitor dengan wajah penuh tanya. "Apa yang terjadi?" gumamnya. Tidak ada obat baru yang diberikan. Tidak ada prosedur tambahan, tetapi ritme jantung itu seperti mencoba menemukan pola baru. Raffi merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam energi hangat yang muncul di antara genggaman tangannya dan tangan Aira. Ia teringat pada suasana pesantren, pada lantunan doa anak-anak yang mengalir seperti air bening. Ia merasakan kata-kata Zidan, "Kalau kita sabar, Allah bukakan jalan." Dadanya bergetar. Matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi aku serahkan pada MU," ucapnya lirih. Perawat mencatat perubahan kecil di monitor, melaporkan ke dokter. Mereka saling pandang dengan raut bingung. "Tekanannya sedikit naik," ujar salah satu dokter. "Ini aneh, tidak ada intervensi." Mereka lalu memeriksa ulang semua selang, semua mesin, memastikan tidak ada kesalahan teknis. Namun angka-angka itu tetap menunjukkan perbaikan kecil. Waktu terasa berjalan lambat. Detik berganti menit. Raffi tetap di samping Aira, membaca doa dalam hati, mengulang kata-kata yang dulu pernah Aira tulis di pinggir buku catatan. Allah bersama orang-orang yang sabar. Semakin ia mengulangnya, semakin terasa ketenangan itu merayap di dada. Ia merasa seolah ruang ICU ini bukan hanya ruang medis, tetapi juga ruang sakral tempat ujian iman dan pengharapan berlangsung. Di dalam kesadaran yang samar,
Aira seolah berada di sebuah tempat yang luas dan terang. Ia mendengar suara air, melihat hamparan hijau, dan suara ibunya memanggilnya lembut. "Nak, belum waktumu. Masih ada yang harus kau sampaikan." Ia menoleh dan melihat sosok anak kecil, Zidan, tersenyum padanya di kejauhan, melambaikan tangan. Pemandangan itu membuatnya menangis dalam hati, merasakan getaran yang hangat mengalir melalui tubuhnya yang lemah. Di dunia nyata, monitor jantungnya perlahan menunjukkan garis yang lebih teratur. Dokter bergegas menatap angka-angka yang perlahan membaik. Tekanannya naik pelan-pelan, kata seorang perawat tak percaya. "Apa ini efek psikosomatik?" Dokter menggeleng. "Ini sesuatu yang belum kita mengerti." Mereka hanya bisa berdiri menyaksikan. Raffi menggenggam tangan Aira semakin erat. "Bertahanlah, Aira. Kau tidak sendiri. Doa mereka bersamamu," bisiknya. Air mata jatuh di pipinya, menetes di tangan Aira. Untuk sesaat, jari-jari Aira bergerak pelan, seperti merespons sentuhan itu. Raffi terkejut, menoleh ke wajahnya. Bibir Aira bergetar, mengeluarkan suara hampir tak terdengar. "Zidan." Kata itu seperti panah yang menembus hati Raffi. Ia tahu Aira sedang mengalami sesuatu di antara sadar dan tak sadar. Ia menatap wajahnya yang pucat namun mulai tampak semburat merah tipis di pipinya. "Aku sudah bertemu Zidan," jawab Raffi pelan. "Dia mendoakanmu, Aira." Air matanya jatuh lagi, kini bercampur senyum kecil yang muncul tanpa ia sadari. Lampu-lampu icu terasa lebih hangat malam itu. Meski perbaikan yang terjadi sangat tipis, ada sesuatu yang berubah di udara, sebuah harapan yang pelan tapi nyata. Para dokter masih bingung, tapi mereka diam-diam mulai memandang Aira bukan lagi sebagai pasien yang hampir menyerah, melainkan seseorang yang sedang mendapatkan kekuatan dari sumber yang tak mereka pahami. Di luar jendela, hujan berhenti total. Langit gelap mulai merekah, memperlihatkan bintang-bintang kecil yang jarang terlihat di Jakarta. Raffi menoleh keluar, merasakan angin malam yang menyusup lewat celah jendela. Udara itu membawa aroma segar tanah basah bercampur dengan sesuatu yang sulit ia jelaskan, semacam rasa lega yang datang tiba-tiba. Ia menunduk lagi, berbisik di telinga Aira. "Kau harus tahu, semua pengorbananmu tidak sia-sia. Kau harus kembali, setidaknya untuk melihatnya sendiri." Kata-kata itu lebih mirip doa daripada desakan. Di dalam dirinya ia tahu ia telah melewati batas ilmu, batas logika, dan kini memasuki ruang yang hanya bisa dijangkau oleh ketulusan dan harapan. Waktu bergulir menuju subuh. Lampu icu meredup. Monitor jantung tetap memancarkan garis yang stabil. Para perawat bergantian berjaga dengan wajah lebih tenang. Raffi menyandarkan kepalanya di sisi ranjang, tetap menggenggam tangan Aira. Di dalam kepalanya bergema lantunan ayat yang ia dengar di pesantren, gema doa anak-anak yang terus mengalir kepada Allah. Semua itu seperti melingkupi ruangan ini, menjadi benteng tak terlihat yang menjaga jiwa Aira di ambang kematian. Fajar menyingsing perlahan di balik gedung-gedung kota, menghadirkan cahaya keemasan yang menembus kaca jendela rumah sakit. Cahaya itu menyapu ruang icu seperti sapuan tangan lembut, membangunkan harapan yang semalaman bertahan di ambang tipis. Aira masih terbaring dengan tubuh yang lemah, namun monitor jantungnya kini menunjukkan irama yang lebih stabil dibanding malam sebelumnya. Perawat dan dokter memandang layar dengan tatapan takjub. Mereka seolah menyaksikan sesuatu yang tak tercatat di buku medis manapun. Raffi duduk di sampingnya. Wajahnya lelah namun matanya berkilat dengan tekad. Setelah semalaman berdoa, menggenggam tangan Aira, dan membawa doa anak yatim Zidan ke ruangan ini, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi hanya menyaksikan pertarungan antara hidup dan mati, melainkan juga pertarungan antara prinsip, pengorbanan, dan takdir yang perlahan mengungkap wajahnya. Ketika matahari semakin tinggi, Aira menggeliat pelan. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Raffi mendekat, menahan napas. Mata Aira terbuka sedikit. Pandangannya kabur namun ada cahaya lembut yang memancar dari sana. "Raffi," suaranya nyaris tak terdengar. "Zidan." Raffi tersenyum, air matanya jatuh. "Aku sudah menemui Zidan."
Dia mendoakanmu setiap malam. Dia percaya Allah menjaga orang yang baik, bisiknya. Seberkas senyum tipis terlukis di wajah Aira. Senyum pertama yang Raffi lihat setelah berhari-hari. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dalam kesadarannya yang perlahan kembali, ia melihat kilasan wajah ibunya, suara lantunan doa masa kecil, dan bayangan Zidane yang tersenyum sambil melambaikan tangan. Ia merasa seperti ditarik kembali ke dunia dengan benang doa yang halus namun kuat. Dokter yang berjaga menghampiri ranjang dengan raut heran. Tekanan darahnya naik signifikan. Oksigen membaik. Gumamnya. Ini luar biasa. Perawat mencatat angka-angka baru itu dengan tangan bergetar. Mereka saling pandang, seolah ingin memastikan ini bukan kesalahan alat. Namun semua mesin menunjukkan hal yang sama. Tubuh Aira berjuang kembali. Raffi memegang tangan Aira lebih erat. Bertahanlah, Aira. Semua pengorbananmu belum selesai. Ucapnya lirih. Ia tahu di balik tubuh yang ringkih ini ada jiwa yang masih menyala. Ia juga tahu pengorbanan yang Aira lakukan untuk Zidane bukan sekadar tindakan medis, melainkan doa yang menyeberang antara satu jiwa ke jiwa lainnya. Aira menarik napas pelan. Aku hanya ingin mereka hidup, katanya putus-putus. Kalau aku harus jadi jembatan, aku rela. Suara itu patah. Namun mata Aira menatap Raffi dengan keteguhan yang sama seperti dulu saat mereka merintis perusahaan. Raffi menahan air mata. Kau sudah jadi jembatan, Aira. Sekarang kau harus selamat agar bisa melihat jembatan itu berdiri. Jawabnya. Di luar, langit mulai cerah. Burung-burung melintas rendah, menyelinap di antara gedung. Hujan telah berhenti sepenuhnya, meninggalkan udara bersih yang jarang terasa di kota ini. Cahaya matahari memantul di wajah Aira, memberi semburat hangat pada kulit pucatnya. Para dokter masih mengamati dengan mata tak percaya, namun mereka mulai menyiapkan terapi lanjutan, kali ini dengan harapan baru. Dalam kesadarannya, Aira merasa seperti menapaki jalan yang pernah ia tinggalkan. Ia mendengar suara ibunya lagi. Nak, jangan pernah berhenti percaya pada Allah. Di saat paling gelap, Dia paling dekat. Kata-kata itu membuatnya menangis dalam hati, merasakan kekuatan yang mengalir masuk ke tubuhnya yang lemah. Raffi menyandarkan kepalanya di samping ranjang. Ia berbisik doa lirih yang ia pelajari semasa kecil, mengulang-ulang nama Allah dengan getar suara yang tulus. Semakin ia mengulangnya, semakin terasa ketenangan yang merambat ke udara. Perawat yang lewat berhenti sejenak, merasakan getaran aneh di ruangan itu, bukan getaran mesin, melainkan keteduhan yang menyelubungi semuanya. Beberapa menit kemudian, monitor jantung menunjukkan angka yang lebih baik lagi. Dokter mengangguk. Wajahnya mulai cerah. Stabil, katanya singkat. Perawat menghela napas lega. Semua orang di ruangan itu seolah ikut merasakan beban yang terangkat dari pundak mereka. Aira menatap Raffi, kali ini dengan pandangan lebih fokus. Aku ingat. Aku mendonorkan organ itu. Suaranya lemah namun jelas. Raffi mengangguk pelan. Aku tahu. Aku sudah melihat datanya. Aku tahu semua pengorbananmu. Aira menutup mata sebentar. Air matanya mengalir. Aku hanya ingin dunia ini punya keadilan. Meski aku harus mengorbankan diri, ucapnya. Raffi menahan jemarinya. Keadilan itu nyata karena kau memulainya. Tapi kau juga berhak hidup untuk melihatnya tumbuh. Kau bukan hanya jembatan, kau juga cahaya yang menuntun kami semua. Kata-kata itu keluar dengan getar suara penuh haru. Ruang itu kini bukan lagi tempat sunyi yang penuh putus asa. Cahaya fajar yang masuk melalui kaca besar membuatnya seperti ruangan baru, ruangan tempat harapan kembali tumbuh. Aira memandang sekeliling, bibirnya bergetar membaca doa yang selama ini ia simpan dalam hati. Ya Allah, terima kasih. Gumamnya pelan. Kata-kata itu menjadi titik balik. Pengakuan dan pengharapan yang menyatu dalam satu tarikan napas. Raffi menyadari sesuatu, bahwa semua perjalanan mereka, dari Livegate hingga Zidane, dari pengorbanan hingga doa anak yatim, mengalir ke titik ini. Titik di mana teknologi, iman, dan keberanian bertemu. Titik di mana prinsip tidak lagi hanya kata-kata,
tetapi hidup dalam tubuh manusia yang kini sedang kembali dari tepi jurang. Di luar, sirene ambulans terdengar jauh, lalu menghilang. Kota mulai bangun, suara kendaraan meningkat. Namun di ruangan ini, waktu seperti berhenti sejenak, memberi ruang bagi sebuah keajaiban untuk menancapkan dirinya.